Film dimulai dengan memperkenalkan Clark, seorang mantan arsitek yang hidupnya berantakan. Mimpinya gagal, pernikahannya hancur, dan kini ia hanya mengelola toko furnitur bertema bajak laut yang hampir bangkrut. Hari-harinya terasa monoton dan tidak memiliki tujuan. Clark sebagai sosok yang sudah kehilangan arah hidup. Suatu hari, saat dia beristirahat di malam hari, Clark kesal kenapa TV-nya mati dan lampu ruangannya juga konslet. Akhirnya Clark meriksa aliran listriknya saat memeriksa gangguan listrik di bagian bawah toko. Clark menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Di balik dinding yang seharusnya padat, terdapat sebuah celah aneh, seperti ada tembusan dari tembok itu. Ketika ia mendekat dan melewatinya, ia masuk ke tempat yang mustahil untuk dijelaskan. Disinilah backrooms diperkenalkan. Clark menemukan dirinya berada di lorong-lorong kuning yang tidak berujung. Banyak furniture dan lampu neon terus berdengung. Karpet kuning tua membentang sejauh mata memandang. Tidak ada jendela. Tidak ada jalan keluar. Hanya ruangan yang tampak seperti kantor kosong yang dibuat oleh sesuatu yang memahami bentuk ruangan manusia, tetapi tidak memahami tujuan ruangan itu sendiri. Awalnya, Clark ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, setelah berhasil kembali ke dunia nyata, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia mulai terobsesi dengan tempat tersebut. Ia merasa backrooms bukan sekadar ruang misterius, melainkan bukti bahwa realitas yang selama ini dipercaya manusia ternyata salah. Karena tidak ada yang mempercayainya, Clark mulai menceritakan pengalamannya kepada terapisnya, Dr. Mary Klein. Seorang psikolog yang awalnya menganggap pengalaman Clark hanyalah gejala stres dan depresi akibat kegagalan hidupnya. Namun Clark tidak berhenti. Ia kembali memasuki backrooms berkali-kali. Setiap kunjungan membuatnya semakin jauh tersesat. Ia menemukan area baru yang lebih aneh dibanding lorong kuning biasa. Ada kantor kosong, ruang penyimpanan raksasa, koridor yang melengkung secara mustahil, ruangan itu tanpa ujung, serta ruangan yang tampaknya dibangun dari potongan-potongan memori manusia. Seiring berjalannya waktu, Clark mulai menyadari bahwa backrooms bukan sekadar tempat fisik. Tempat itu tampak bereaksi terhadap ketakutan, penyesalan, dan trauma orang yang memasukinya. Ia seolah hidup dan mengamati setiap pengunjungnya. Ketika Clark menghilang lebih lama dari biasanya, Mary mulai curiga bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Ia menelusuri jejak Clark dan akhirnya menemukan jalan menuju backrooms. Saat masuk ke dalamnya, seakan Mary tidak percaya bahwa ada ruangan aneh berwarna kuning yang tanpa ujung. Semua yang diceritakan Clark ternyata nyata. Mary pun mencari kemana. Hilangnya Clark, sudah seharian dia tidak bertemu. Film berfokus pada perjalanan Mary menyusuri labirin tersebut untuk menemukan Clark. Semakin dalam ia masuk, backrooms menjadi semakin tidak masuk akal. Ruangan berubah tanpa peringatan. Jarak dan waktu kehilangan makna. Beberapa lorong tampak mengulang dirinya sendiri. Ada pintu yang membawa ke tempat berbeda setiap kali dibuka. Bahkan, ingatan Mary mulai bercampur dengan struktur bangunan di sekitarnya. Di saat yang sama, muncul berbagai entitas misterius yang mengintai dari kejauhan. Film sengaja tidak banyak menjelaskan asal-usul mereka. Ketakutan utama berasal dari rasa tersesat dan ketidakpastian. Bukan sekadar monster yang mengejar manusia tersebut. Ketika akhirnya menemukan Clark, Mary menyadari bahwa pria itu sudah berubah. Clark
tidak lagi berusaha kabur. Ia justru merasa backrooms adalah tempat yang lebih jujur daripada dunia nyata. Menurutnya, dunia nyata penuh kegagalan dan kekecewaan, sedangkan backrooms menunjukkan kenyataan apa adanya. Konflik terbesar film muncul di sini. Mary ingin keluar, Clark ingin tetap tinggal. Perbedaan pandangan tersebut membuat keduanya terjebak dalam perjalanan yang semakin abstrak. Mereka mulai mempertanyakan apakah identitas mereka masih asli atau hanya salinan yang dibuat oleh backrooms. Beberapa adegan bahkan membuat penonton tidak yakin apakah karakter yang terlihat benar-benar manusia atau imitasi yang diciptakan dimensi tersebut. Mary yang terikat di bangku pun memberitahu Clark untuk melepaskan ikatannya dan menyadarkan Clark bahwa dunia asli lebih baik dan hasil Clark membebaskan ikatannya. Tiba-tiba, ada muncullah entitas monster bajak laut. Karena Clark sudah menyatu pikirannya dengan ruangan backrooms tersebut, ia menganggap bahwa si bajak laut tersebut adalah temannya. Akan tetapi, ketika ia menjulurkan tangannya seolah akan bersalaman, akhirnya Clark digigit bajak laut itu. Mary pun bingung mau menyelamatkan Clark atau menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya dia meninggalkan Clark dan berlari mencari jalan keluar dari ruangan yang abstrak ini. Dia tidak menemukan jalan keluar, padahal sudah berada di depan tokonya Clark. Tetapi itu hanya ilusi ruang dan waktu backrooms. Ia dikejar monster bajak laut tersebut, dan Mary sempat ditangkap anomali. Itu Mary pun memukulnya sampai kaki anomali tersebut patah. Kemudian Mary menemukan jalan yang sempit, tidak tahu itu jalan menuju kemana, dikarenakan ruangan tersebut tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, ujung jalan Mary melihat ada orang memakai pakaian isolasi, seperti ruangan isolasi. Dan ada ilmuwan yang katanya organisasi asing corporation di lapisan terdalam dari labirin. Ada fasilitas organisasi ilmuwan yang meneliti ruangan backrooms tersebut yang bernama Async Corporation. Mary pun dibawa ke ruangan interogasi terisolasi di dalam laboratorium. Async, Phil, mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa Async awalnya hanyalah perusahaan pengembang mesin MRI. Mereka tidak sengaja membuka gerbang ke dimensi ini saat melakukan eksperimen. Phil menjelaskan kepada Mary bahwa backrooms berfungsi seperti ruang gema raksasa bagi ingatan manusia. Hal ini menjelaskan mengapa benda-benda dan ruangan di dalam labirin menyerupai dunia nyata, tetapi dalam kondisi yang cacat atau salah diingat. Awalnya Mary menjawab pertanyaan Phil dengan kooperatif. Namun, situasi berubah mencekam ketika Mary menanyakan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ini. Phil dengan nada dingin dan penuh misteri menjawab bahwa nasib Mary bukan berada di tangannya. Jawaban ini secara mengisyaratkan bahwa Async Corporation kemungkinan besar tidak akan membiarkan Mary keluar hidup-hidup karena ia telah melihat dan mengetahui terlalu banyak rahasia tentang anomali proyek mereka. Setelah menyadari hal itu, Mary langsung memilih untuk bungkam di akhir cerita salinan Mary. Yang satunya terjebak di dalam labirin backrooms, dan yang asli telah selamat dan cerita pun tamat. Ending yang sangat-sangat apalah, pusing. Jangan lupa ikutin channel ini ya. Yang suka konten alur cerita film, gua Timen, semoga bertemu di alur cerita selanjutnya.